Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, selamat datang di channel Kemalen Kelas Matematika Online. Kali ini kita akan belajar tentang bab baru, yaitu tentang lingkaran. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita semua mensupport channel ini dengan cara like, share, and subscribe agar channel ini selalu eksis dan bisa memberikan manfaat lebih banyak lagi. Nah, yang pertama kita bahas di sini adalah pengertian dari lingkaran. Di sini saya sudah punya dua buah lingkaran. Lingkaran pertama seperti ini, kemudian lingkaran kedua seperti ini. Nah, bedanya apa? Untuk lingkaran yang pertama, dia tidak memiliki daerah. Artinya dia hanya memiliki keliling saja tanpa memiliki luas. Sedangkan untuk lingkaran yang kedua, ini dinamakan daerah lingkaran ya, karena di dalamnya dia terisi. Atau dia memiliki luas dan juga memiliki keliling. Itu perbedaannya. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, kalau yang ini biasanya kita temukan contohnya seperti cincin, kemudian gelang, ban sepeda, ban motor, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk daerah lingkaran biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seperti piring, kemudian cawan, tutup gelas, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih itu lingkaran? Nah, lingkaran adalah bangun yang dibentuk oleh kumpulan atau himpunan titik-titik ya. Titik-titik yang berjarak sama ke suatu titik tertentu. Jadi sebenarnya lingkaran ini dia adalah kumpulan titik-titik hanya karena saking rapatnya titik tersebut kelihatan seperti bukan titik ya. Padahal kalau sebenarnya seperti ini, misalnya saya potong-potong ya. Nah, misalnya seperti ini. Oke. Nah, titik ini ternyata dia memiliki jarak yang sama terhadap suatu titik. Misalnya, titik ini kita tarik ke sini. Nah, suatu titik tersebut adalah titik yang ini ya, titik P. Dia adalah titik pusat. Nah, jaraknya antara titik yang pertama ini ke titik pusat itu dinamakan sebagai jari-jari. Nah, begitupun ke titik yang lain ya. Misalnya kita ambil dari titik ini. Titik ini juga memiliki jarak yang sama terhadap suatu titik, yaitu titik pusat. Nah, dia juga namanya adalah jari-jari. Nah, jadi sekali lagi lingkaran itu adalah bangun yang dibentuk oleh kumpulan atau himpunan titik-titik yang berjarak sama ke suatu titik tertentu. Nah, titik tertentu yang dimaksud adalah titik pusat dan jarak tertentu yang dimaksud adalah jari-jari. Oke adik-adik, setelah kita mengenal definisi atau pengertian dari lingkaran, selanjutnya kita bahas unsur-unsur dari sebuah lingkaran. Misalnya di sini kita lihat ada R ya. R ini adalah jari-jari. Oke, jari-jari seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal, bahwasanya dia adalah menghubungkan sebuah titik terhadap titik pusat atau jarak dari suatu titik kepada titik pusat. Nah, namanya ini adalah jari-jari dilambangkan dengan huruf R. R-nya ini adalah R kecil ya, bukan R kapital. Selanjutnya yang kedua di sini ada diameter. Nah, diameter adalah panjang garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Misalnya di sini titik A dan titik B, dia sama-sama berada pada titik keliling ya, pada titik keliling lingkaran. Nah, selanjutnya diameter ini atau D, disingkat dengan D ya, dia adalah diameter. Besarnya atau panjangnya adalah 2 kali dari jari-jari. Kalau kita perhatikan, AP ini jari-jari, kemudian PB juga jari-jari. Jadi diameter ini adalah 2 kalinya dari jari-jari. Bisa ya? Oke, selanjutnya yang ketiga di sini kita perhatikan ada sebuah garis melengkung putih ya. Dia menghubungkan antara titik A dan titik B pada keliling lingkaran ya. Ini dinamakan sebagai busur ya, busur AB. Kalau kita tulis jadi seperti ini. AB, kemudian di atasnya adalah garis lengkung, itu menandakan bahwa AB ini adalah busur ya, busur AB. Nah, biasanya ada dua buah jenis busur pada lingkaran, yaitu kalau misalnya dari A ke B yang putih ini adalah busur kecil, sedangkan dari A ke B bagian yang ini adalah busur besar. Nah, jadi AB ini adalah busur. Oke, biasanya ada dua ya, busur kecil dan busur besar. Nah, selanjutnya yang keempat ini ada tali busur AB ya. Jadi AB ini tali busur.
Tali busur ini adalah sebuah garis lurus yang menghubungkan dua buah titik pada keliling lingkaran, yaitu titik A dan titik B, tetapi tidak melalui titik pusat. Ya, ini namanya tali busur. Nah, kalau kita perhatikan, diameter ini juga merupakan tali busur. Hanya perbedaannya, kalau di sini dia tidak melalui titik pusat, sedangkan di sini dia melalui titik pusat. Jadi, kalau melalui titik pusat, ini bisa dua namanya. Bisa diameter dan juga bisa tali busur. Sedangkan kalau tidak melalui titik pusat seperti ini, berarti dia hanya tali busur saja. Oke, itu ya maksudnya ya. Jadi, yang diameter juga tali busur, tetapi dia melalui titik pusat. Oke, selanjutnya yang kelima di sini ada apotema. Nah, A ini adalah apotema. A adalah apotema. Nah, apa itu apotema? Apotema ini adalah ruas garis tegak lurus yang menghubungkan titik pusat yaitu P ini dengan tali busur lingkaran. Nah, tali busur lingkarannya yaitu yang ini. Misalnya ya, yang ini yang kasih garis putus-putus ini adalah tali busur. Kemudian garis yang menghubungkan antara titik pusat dan tali busur secara tegak lurus ini adalah apotema. Oke, selanjutnya yang keenam di sini adalah juring ya. Ini adalah juring lingkaran. Nah, juring ini merupakan daerah yang diapit oleh dua buah apa ini? Jari-jari ya. Jadi daerah yang diapit oleh dua buah jari-jari dan busur lingkaran. Nah, busurnya itu yang di sini ya. Jadi kalau misalnya di sini adalah A dan di sini ada B, kemudian ini adalah busur lingkaran, kemudian ini AP adalah jari-jari dan PB ini juga jari-jari. Nah, daerah yang diapit oleh dua jari-jari ini dan sebuah busur lingkaran ini namanya adalah juring. Nah, juring juga ada dua, sama seperti busur, yaitu ada juring kecil yang diarsir ini dan juring besar yang gede ini ya, yang tidak diarsir. Nah, selanjutnya yang terakhir, ini ada yang namanya tembereng. Oke, apa itu tembereng? Tembereng merupakan daerah yang diapit oleh tali busur. Kalau tadi oleh jari-jari, sekarang oleh tali busur ya. Jadi misalnya ini A, ini B. Nah, AB ini adalah tali busur AB. Kemudian dia juga diapit oleh busur ya. Nah, jadi tembereng ini adalah daerah yang diapit oleh tali busur dan juga busur. Ini juga sama seperti busur dan juring, yaitu dia memiliki dua jenis ya. Ada tembereng kecil yang ini, kemudian ada tembereng besar yaitu yang ini yang tidak diarsir. Nah, jadi itulah beberapa unsur-unsur lingkaran yang harus kalian pahami betul-betul. Karena nanti unsur-unsur ini akan sangat kalian perlukan untuk proses pembelajaran selanjutnya. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.